Pak, dari sini hakim tidak percaya. Ini tanah sebenarnya dari mana gitu. Katanya dari ini, kemudian katanya dari ini, dari bapak, katanya dari ini, kemudian sebelumnya katanya dari ini. Nah, dari sini menimbulkan hakim tidak percaya yang benar tanahnya dari mana. Kalau udah dari sini ya udah dari sini. Kenapa katanya dari bapak? Nah, kalau udah dari bapak ya udah kenapa pakai dari Yayasan Ema? Kalau udah dari Yayasan Ema, kenapa pakai kesepakatan dengan Buraminten? Nah, dari sini menimbulkan rasa tidak percaya sama hakim. Nah, ini udah diskenariokan dengan kata lain tujuannya yang memang berpeluang pihak luar menang supaya dapat lahan yang lebih luas, yaitu 6 hektar lebih. Kalau pihak dalam menang atau pihak warga menang, cuma jaringan ini cuma dapat sekitar 1 hektar. Terus tahu gitu, kenapa ya gabung aja sekalian? Gabung gimana? Ya nggak bisa. Masa yang salah kok diajak bersama? Ya tapi kan dia kan kuat, gabung aja. Ya nggak bisa. Ya, kalau nggak mau gabung ntar kan di ini. Ya nggak bisa dan nggak mau. Insya Allah mah ini kampung Cirapuhan, tanah Cirapuhan. Ini jadi kuburan buat mafia-mafia tanah itu. Nah, ini mah kayak Afghanistan. Yang majelis yang mulia, ini kami mohon maaf apabila dalam uraian kata maupun kalimat yang kami buat dan kami sampaikan terdapat kesalahan kata atau kalimat serta dalam bahasa, karena kami bukan ahli bahasa. Begitu juga dalam bahasa hukum, karena kami bukan ahli hukum. Kami hanya masyarakat biasa yang merasa dipaksa untuk berhadapan dengan hukum. Kami hanya ingin menyampaikan sebuah fakta yang sebenarnya. Kami hanya ingin membuka seterang-terangnya dalam arti ingin menjelaskan tentang topik yang diperkarakan ini yang sesungguhnya dengan tanpa ada rekayasa. Sebagai ungkapan rasa ingin menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, rasa ungkapan kekecewaan yang sangat mendalam, rasa ingin menjelaskan di hadapan yang mulia ini, rasa ingin menuntut sebuah keadilan yang seadil-adilnya. Kami percaya dan yakin majelis akan melihat dan mengkaji serta memutuskan perkara ini dengan yang seadil-adilnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada majelis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengikuti jalannya persidangan ini. Tidak majelis yang mulia, kesimpulan selama proses persidangan ini kami tegaskan kembali bahwa yang dijadikan objek perkara oleh para penggugat, yang objeknya ditujukan terhadap sebidang tanah yang sedang kami kuasai ini adalah tidak benar. Izinkan kami untuk menjelaskannya yang sejelas-jelasnya. Satu, bahwa kedudukan kami perlu dijelaskan, bahwa mengingat tentang risalah atau riwayat singkat atas objek tanah yang kami kuasai selama ini, bahwa sesungguhnya tanah yang kami kuasai sudah lebih daripada 60 tahun yang secara turun-menurun, dan saya sebagai saksi hidup, sebagai keturunan dari nenek moyang kami yang telah menggarap sejak dahulu kala. Hubungan kami dan kami sendiri selaku keturunan sejak 62 tahun yang lalu, sejak saya sendiri dilahirkan di atas objek yang dipersengketakan saat ini, dan kami tinggal hidup di atas lahan atau tanah yang kami kuasai sampai sekarang. Kami akan menerangkan riwayat daripada risalah hingga batas-batas tanah, tanda-tanda yang ada di dalamnya yang merupakan pemberitahuan terutama dari orang tua kami almarhum, bahwa sebidang tanah kami jelaskan, sebidang tanah atau lahan yang dikuasai negara dalam aturan hukum yang terletak di Blok Dago Eros Cirapuhan yang berasal dari tanah hak Handong nomor berkuning 37403741342 dan 4647 tertulis dan terdaftar di kantor Agraria Kota Praja pada saat dahulu dan di kantor Badan Pertanahan Nasional Bandung pada saat sekarang. Sudah tertulis dan terdaftar catat atas nama MP Semen Tegel Public and Material Handler Simbungan
yang atau dikenal sejak dahulu bahwa tanah tersebut disebut tanah Simongan, terdiri dari 4 buah nomor perponding: 1, 3, 740, 3742, 3742, 6467. Secara keseluruhan kami singkat jumlahnya seluas 69.346.006 meter. Bahwa kami terangkan riwayat pada tahun 1974 sebagian tanah tersebut, yaitu sebagian dari nomor perponding 3742, sebagian sudah dimohon oleh Nini Karim dan kawan-kawan atau yang disebut para penggarap terdahulu dan telah diberikan hak usaha bangunan. Dari kasih ini malah sudah ditingkatkan menjadi hak milik sebanyak kurang lebih 40 bidang. 40 bidang pemilik yang bersertifikat CSHM dengan jumlah yang sudah ditingkatkan haknya seluas 22.000 meter persegi. Bahwa sisa tanah Simongan yang belum ditingkatkan haknya adalah seluas 39.346 setelah dikurangi 22.000, maka yang tersisa adalah 47.346 meter persegi. Status tanah tersebut adalah status tanah yang dikuasai negara atau tanah negara bebas, karena sisa seluas 47.346 meter persegi yang belum ditingkatkannya terhadap siapapun. Bahwa pada tahun 67 atas nama Didi Kosbara tergugat 1 dalam gugatan penggugat telah menerima surat pelepasan hak dan tidak keberatan atas bidang tanah dari Nini Karim pada saat itu selaku kuasa Yayasan Ibu Ema, karena semenjak tahun 1952 sampai dengan tahun 62 tanah Simongan dimaksud dikelola oleh Yayasan Ibu Ema sebagai mitra kerjasama dalam pengelolaan tanah tersebut. Yang dimaksud sejak tahun 67 tanah Simongan sisanya yang belum dimohon dikelola oleh Didi Kosbara dan kawan-kawan. Seiring jalannya waktu dan kedatangan warga masyarakat yang baru dan yang menetap di Blok Dago Eros Siraputan, banyak melayani masyarakat yang turun serta menggarap, memanfaatkan, menghuni dan akhirnya menjadi area perkampungan dan kemudian menjadi penduduk yang sudah menetap dan menjadi penduduk tetap di atas lahan tersebut dan tercatat sebagai masyarakat atau warga dari Kelurahan Dago, Kecamatan Cokdong, Kota Bandung dengan mempunyai kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Bahwa penguasaan fisik di atas tadi, lahan di atas seluas 47.346 meter persegi dapat kami rincikan sebagai berikut. Bahwa pada tahun 67 sebagai penguasaan fisik di atas tanah tersebut sudah dibangun masjid seluas 500 meter persegi, dan pada tahun 1980 dibangun kantor pos seluas 500 meter persegi, dan pada tahun 1974 dibangun terminal seluas kurang lebih 3.000 meter persegi. Maka sisanya sejak tahun 1967 dihuni digarap oleh Didi Kosbara dan sejak tahun 1974 digarap dihuni oleh para penduduk yang setelah menjadi area perkampungan, sehingga totalnya 47.346. Itu keberadaan yang dikuasai oleh fisik tersebut tadi 1, 2, 3, dan 4. Bahwa tertib administrasi pengurusan tanah negara yang kami perbuat selama 30 tahun telah didokumentasikan, mengurus surat-surat dari institusi terkait, surat keterangan dari instansi lembaga yang terkait, surat keterangan lurah camat, pendataan penduduk, para penggarap, pengukuran peta bidang tanah, pembuatan peta induk penggarap, para penghuni, pengurusan pembayaran pajak dan bumi, dan surat-surat permohonan hak kepada Badan Pangan Nasional melalui objek adjudikasi pada tahun 2000 pernah kami ajukan. Pendataan penggarap selalu diketahui oleh pengurus RT dan RW, kelurahan dan kecamatan dalam istilah daftar nominatif para penggarap penghuni penumpang tanah yang baik, dan kami telah lakukan. Bahwa selama kami menguasai tanah tersebut tidak pernah ada yang melarang atau yang menggugat dan sengketa dari pihak manapun. Majelis yang mulia, bahwa bukti surat-surat masalah singkat yang kami buat ini dan alat bukti dimaksud sudah kami sampaikan kepada majelis pada saat pembuktian dalam persidangan ini sebagai bahan kajian dan pemeriksaan bagi majelis hakim dalam perkara ini. Bahwa kronologis riwayat penguasaan fisik tanah tersebut bermuara kepada pemilik hak garap awal, yaitu yang bernama Didi Kosbara. Adapun yang disebut kakak kawan-kawan
adalah para penghuni penggarap yang jumlahnya sampai saat ini di atas tanah tersebut lebih daripada 400 kepala keluarga yang sudah berada adalah yang sudah terdata adalah sebagai pemaaf hak garap yang telah bersama-sama menempati secara terus-menerus tanpa ada saling tuntut menuntut terhadap sesama penggarap maupun penghuni yang hidup di tanah tersebut dan merasakan senasib dari sepenanggungan. Kita mulia yang mulia, bahwa bukti yuridis surat legal status NU nomor 37404142 dan 6467 atas nama Entitas Republik Simongan sebagai fakta yuridis yang terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional adalah bukti hal yang sudah melekat yang tidak bisa didisklaimer atau dihapus sampai kapan. Bahwa bukti de facto para penggarap penghuni telah bersandar pada bukti surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Penggarap penghuni menggarap tanah di atas tanah negara bebas, tanah yang berkoding atas nama NPT Republik Magdalena Handel Simongan. Bahwa bukti sebagian surat sertifikat yang sudah diterbitkan pada tahun 1974 adalah sebagai bukti berasal dari bagian bekas NU Perpres nomor 3742 atas SK dari atau pengaturan administrasi atau pelepasan berdasarkan SK dari NPT Republik Magdalena Handel Simongan. Bahwa bukti sisa tanah bekas yang menurut Perpres atas nama NPT Republik Magdalena Handel Simongan seluas 47.346 meter persegi terdapat di bawah blok dan Los Sirapuhan adalah tanah negara bebas yang belum ditingkatkan haknya terhadap siapapun. Bahwa bukti sisa tanah belum ditingkatkan haknya seluas 47.346 meter persegi atas nama NPT Republik Magdalena Handel Simongan yang terdapat di blok Dago Sirapuhan, Kelurahan Dago Kecamatan Sorong, Kota Bandung, Jawa Barat bukan milik atau aset daripada pemerintah Kota Bandung. Bahwa bukti sebagai payung hukum terhadap kami atas penggarap penguasa fisik di atas tanah negara tersebut adalah berdasarkan 1 Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UP atau 60, 2 Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 2009, 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Pasal nomor 40. Bahwa kesimpulan kami selaku tergugat 1. Dalam penguasaan fisik atas objek tanah sudah benar pada jalur hak atas status kepenggarapan berdasarkan bukti surat legal status dan nomor koding atas nama NPT Republik Simongan Magdalena Handel Simongan. 2. Berdasarkan bukti surat penjelasan yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. 3. Menggarap di atas tanah negara bebas NU nomor koding 374041626467 sebagian 647 dan sebagian dari sisa NU nomor 3742 atas nama NPT Republik Simongan yang terletak di Blok Dago Los Sirapuhan, Kecamatan Soblong, Kota Bandung. Penggarap pemilik hak garap atas nama Didi Koswara dan kawan-kawan sebanyak 400 kepala penggarap adalah legal, bukan bentuk liar dan bukan penyerobot atas hak kepemilikan lain. Ke-1. Kedudukan kedua. Menurut pengamatan kami terhadap penggugat, izinkan kami untuk menjelaskan riwayat gugatan bahwa riwayat kronologis penggugatan para penggugat yang ditujukan terhadap objek tanah yang sedang kami tempati pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 jam 10 kami menerima surat gugatan rilis panggilan sidang pengadilan negeri kelas 1 khusus Bandung ini. Kami pada saat itu selaku koordinator tokoh masyarakat dan pengurus RT setempat, sementara kami pada saat itu pun menolak untuk surat rilis panggilan sidang kepada masyarakat untuk dibagikan langsung karena belum jelas asal usulnya gugatan dengan cara tiba-tiba tanpa ada masalah sebelumnya. Setelah kami membaca dulu, menyimak dan meneliti isi daripada gugatan para penggugat yang objeknya ditujukan kepada lokasi lahan tanah yang sedang kami tempati, kami menolak karena isi gugatan itu bertolak belakang atau berseberangan dengan objek lahan yang kami tempati. Begitupun terhadap daftar nama-nama yang digugat ke pengadilan yang tidak jelas. Bahwa rilis panggilan sidang yang didaftar 1. Terdaftar nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elos 1
RW 02 sebanyak 100% yang digugat atau yang diundang. 2. Terdapat nama-nama kepala keluarga warga penduduk Dagoros 2 RT 0202 sebanyak 100% penduduk di warga RT 02. 3. Terdapat nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dagoros 3 RT 0302 status kaum duafa. Tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 14 orang. Terdapat pula nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Alos 4 RW 02 status kaum duafa juga. Tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 5 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita coba apa sih yang sebenarnya terjadi dalam sengketa tanah Dago. Nah, yang digugat 6,9 3 buah gendom. Mulai dari sini ya. Ini di selatan, tengah, ini utara. Itu yang digugat. Sementara subjek yang digugat itu ada di sini. Sementara yang di tengah itu udah dikondisikan, dimanipulasi. Jadi kampung Cirapuan dirubah jadi Dagolos. Ya lebih kurang sekitar 2 hektar. Nah, sedangkan di sini itu subjeknya nggak digugat, namun objeknya digugat. Nah, manipulasi ini dengan tujuan kamuflase biar nggak tampak ini kolusi saling gugat. Yang tampak adalah gugatan murni. Beda gugatan murni dengan kolusi mafia tanah saling gugat itu apa? Kalau gugatan murni, penggugat memperjuangkan hak, tergugat pun memperjuangkan hak. Tapi kalau kolusi, penggugat nggak yakin bahwa itu haknya, sementara tergugat pun nggak yakin itu haknya, sehingga penggugat dan tergugat itu berkolusi untuk saling kerjasama. Nah, kerjasamanya, nah ini tadi yang digelapkan. Terus korelasinya lagi, lainnya lagi, buktinya lagi apa? Ada BBB 15.000 meter. Nah, itu yang digelapkan. Nah, itu laporan BBB itu hilang tahun 2016. Berganti ke DDM saat. Nah, itu yang nggak muncul. Nah, itulah bila mana pihak tergugat menang, itu bisa jadi kolusi antara pihak penggugat sama tergugat, bisa bagi-bagi. Sementara kalau penggugat menang dapat segini banyak, ya kan? Ini yang digugat 6,9 hektar. Sementara tergugat itu mempertahankan juga sama dengan hak gendom Buraminten 6,9 hektar terdiri dari 4 buah. Sementara gugatan Muller itu cuma 6,3 terdiri dari 3 gendom Verponding. Nah, makanya banyak pihak yang nggak berani untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.